Shalom semuanya, kembali kita membahas bagian Torah ke-13 dari kitab Shemot atau Keluaran. Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 6 ayat yang pertama. Kita akan bahas satu ayat, Parashat Shemot. Shemot 1 ayat 8. Vayakhom melech Hadas al Mitzraim aser lo yada et Yosef. Seorang raja baru muncul di atas Mesir yang tidak tahu tentang Yosef. Tuhan memberitahu Abraham, ketahuilah bahwa anakmu akan menjadi orang asing di negeri yang bukan milik mereka. Yang lain akan memperbudak mereka dan menindas mereka selama 400 tahun. Beresit 15:13. Sekarang Taurat menceritakan kisah pengasingan ini secara rinci. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, orang Mesir mulai menundukkan Bani Israel segera setelah kematian Yosef. Zohar menceritakan bahwa Rabbi Eliezer ben Arach mengajarkan ketika pengasingan Bani Israel dimulai, jiwa-jiwa semua putra Yakov berkumpul di Gua Makpela dan berteriak kepada para leluhur, anak-anakmu diperbudak oleh bangsa yang keras. Mereka pergi ke sana untuk meminta para leluhur untuk berdoa demi kebaikan anak-anak mereka. Karena itu, Taurat menyatakan ini adalah nama-nama putra-putra Israel yang datang bersama Yakov. Shemot 1 ayat 1. Setelah kematian mereka, mereka datang bersama Yakov untuk berdoa bagi anak-anak mereka. Zohar. Taurat sekarang mulai menceritakan bagaimana orang Mesir mulai menaklukkan Bani Israel sedikit demi sedikit. Orang-orang Mesir mulai dengan tuduhan palsu dan memberlakukan hukum yang membatasi hak-hak Bani Israel. Mereka kemudian mulai memperlakukan mereka sebagai orang asing, melepaskan semua hak kewarganegaraan mereka. Belakangan, ketika orang-orang Mesir melihat bahwa Bani Israel semakin meningkat jumlahnya, mereka mulai mencari metode untuk mengendalikan populasi mereka. Taurat memulai kisah ini dengan mengatakan, seorang raja baru muncul di atas Mesir yang tidak mengenal Yosef. Dalam Talmud ada perbedaan pendapat antara Rav dan Samuel mengenai arti ungkapan raja baru, Sota 11a. Seorang bijak mengajarkan bahwa secara harfiah ada raja baru. Dia datang dari kota yang jauh dari luar ibu kota Mesir. Bukan karena dia belum pernah melihat Yosef, tetapi dia tidak menyadari perbuatannya yang hebat. Dia bukan Firaun secara turun-temurun, tapi telah merebut takhta dari Firaun sebelumnya dan telah mengambil alih kekuasaan dengan paksa. Yahweh Toar. Satu-satunya Firaun selama dinasti ini yang diketahui berasal dari latar belakang non-kerajaan adalah Horemheb yang memerintah tahun 1339 sampai 1304 tahun Ibrani. Sebelum era umum. Tahun Ibrani 2422 sampai 2457. Namun seperti yang akan kita lihat, dia adalah Firaun pada saat Exodus dan penaklukan dimulai jauh sebelum masanya. Dalam Josephus, kontra Apion 1 ayat 15, ada kronologi yang sama. Sama sekali berbeda dari Firaun Mesir dan salah satu Firaun yang disebutkan olehnya. Mungkin cocok dengan waktu dan deskripsi. Namun Josephus menyatakan bahwa orang Ibrani identik dengan Hyksos dan telah meninggalkan Mesir sebelum dinasti ke-18. Biasanya diasumsikan bahwa penaklukan dimulai sekitar waktu kelahiran Miriam yang terjadi pada tahun Ibrani 2361. Dan untuk alasan ini, Miriam menunjukkan kepahitan. Seder Olam Rabah 3. Menurut kronologi yang diterima, raja baru haruslah Tutmose IV yang merombak dan yang hidup di tahun Ibrani 2350 sampai 2364. Dia adalah putra Amenhotep II dan cucu Tutmose III. Sefer Hayasar menyatakan bahwa raja baru berkuasa 102 tahun setelah Bani Israel datang ke Mesir, yaitu pada tahun Ibrani 2340, dan bahwa ia adalah putra Firaun sebelumnya. Juga namanya adalah Malol atau Milol. Menurut beberapa sejarawan, pemerintahan Tutmose IV sebenarnya dimulai pada 1420 sebelum era umum. Yang lain menjelaskan kata-kata bijak ini dengan mengatakan bahwa raja baru adalah Firaun yang lahir ketika Yosef berada di penjara. Beresit 40 ayat 20. Bakhya. Karena itu Firaun ini akan berusia 82 tahun ketika dia mengambil alih kekuasaan dan 96
tahun ketika dia meninggal. Sefer-Hayasar bagaimanapun menyatakan bahwa dia berusia 26 tahun ketika dia naik takhta dan bahwa dia memerintah 94 tahun. Menurut ini, pemerintahannya berakhir pada tahun Ibrani 2434 dan dia akan menjadi Firaun sampai awal pemerintahan Horemheb menurut kronologi yang disebutkan di atas. Menurut Sefer-Hayasar mungkin berarti bahwa takhta tetap di keluarganya selama itu, yang akan setuju dengan bukti sejarah. Atau teks dapat dikoreksi untuk membaca bahwa ia memerintah 14 tahun, bukan 94 tahun, yang kemudian akan sesuai dengan durasi pemerintahan Tutmose IV. Orang bijak Talmud lainnya mengajarkan bahwa ini sebenarnya bukan Firaun yang baru. Dia disebut Raja Baru karena dia mengeluarkan dekrit keras tentang Yahudi dan berperilaku seolah-olah dia tidak mengenal Yosef. Seolah-olah fakta bahwa Yosef benar-benar menyelamatkan Mesir dari kelaparan telah benar-benar dilupakannya. Sota 11b, Semot Rabbah, Sohar. Sudah menjadi kebiasaan orang Mesir yang terkenal untuk melenyapkan nama-nama musuh Firaun. Ini juga akan menjelaskan mengapa tidak ada catatan Yosef ditemukan dalam sejarah Mesir. Menurut pendapat kedua ini, Firaun baru masih Amenhotep II. Menurut beberapa pihak berwenang, Firaun tidak melakukan ini secara sukarela. Dewan tertinggi Mesir mendekati Firaun dan berkata, "Kita harus menemukan cara untuk memusnahkan bangsa Israel. Apakah kamu marah?" Firaun tidak percaya apa yang mereka minta darinya. "Tidakkah kamu sadar bahwa kita sekarang makan karena mereka? Jika Yosef tidak memperkirakan kelaparan yang mengerikan yang datang ke tanah kita dan tidak menasihati kita apa yang harus dilakukan, kita semua akan mati." Ketika para anggota Dewan Tertinggi melihat bahwa mereka tidak dapat meyakinkan Firaun untuk membinasakan, memusnahkan bangsa Israel, mereka mengulangi ini sampai 3 kali, sampai Firaun benar-benar dimaksulkan. Dilucuti kekuatannya, dia mendekati Dewan dan berkata, "Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan padaku." Jadi secara terpaksa karena dia dipecat atau dimaksulkan, akhirnya Firaun ini katakan, "Ya, saya akan lakukan apapun yang kamu katakan padaku." Dengan kondisi ini mereka mengembalikan kerajaannya kepadanya untuk memerintah lagi. Taurat menggambarkan situasi ini dengan mengatakan seorang raja baru muncul. Firaun mengambil alih kekuasaannya lagi setelah dia dimaksulkan. Semot Rabbah. Toda Rabbah, Shalom.